Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Sarah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, fungsi, dan manfaat dari teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi, serta perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Perhatikan bagan berikut. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Berisi keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, nama latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dilaporkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Yang terakhir, simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi pada bagian ini berisi tentang hasil akhir atau penjelasan ringkasan akhir tentang hal yang dilaporkan. Perhatikan contoh teks laporan, struktur teks laporan hasil observasi berikut. Pernyataan umum. Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Leparidae yang bisa ditemukan di banyak bagian bumi. Dulunya, kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya, tahun 1912, kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha. Selanjutnya, contoh struktur teks laporan hasil observasi, bagian deskripsi bagian. Ordo ini dibedakan menjadi dua keluarga, yaitu Otonidae, jenis pika yang pandai bersiul, dan Leparidae, termasuk di dalamnya jenis kelinci dan tewelu. Secara umum, kelinci dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Yang termasuk dalam kategori kelinci bebas adalah Terwelu, Lepus curpameus, dan kelinci liar Oryctolagus cuniculus. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang, dengan warna yang agak kekuningan. Ketika musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Angora, English Spot, Himalaya, Lion, Amerika Cingkil, Dutch, dan lainnya. Khusus Lion sebetulnya adalah hasil dari persilangan luar antara Angora dengan ras lainnya. Tetapi di kalangan peternak kelinci hias, hasil persilangan itu disebut sebagai Lion atau Angora jadi-jadian. Kelinci mempunyai banyak manfaat seperti dagingnya yang empuk dan lezat. Menurut penelitian para ahli, selain empuk dan rendah kolesterol, dagingnya bisa dijadikan obat dan dimasak dalam beraneka ragam cara, salah satunya menjadi sate kelinci. Daging kelinci dipercaya bisa berguna sebagai obat yang bisa menyembuhkan atau meredakan penyakit asma, liver, infeksi tenggorokan, dan asam urat. Daging kelinci juga mengandung suatu zat yang disebut senyawa kitotefin. Senyawa tersebut apabila digabungkan dengan senyawa lainnya seperti lemak omega 3 dan 9 disinyalir bisa sebagai penyembuh asma. Contoh struktur teks laporan hasil observasi berikutnya adalah simpulan. Jadi, kelinci merupakan hewan yang memiliki banyak jenis yang juga memiliki ragam manfaat untuk kehidupan. Selanjutnya, perhatikan bagan berikut ini. Perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat umum dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat individual.
yang ditunjukkan dengan penggambaran suatu objek secara subjektif. Yang kedua, bersifat ilmiah dengan acuan data observasi untuk teks laporan hasil observasi, sedangkan teks deskripsi lebih menekankan pada objek yang diuraikan dengan cara penggambaran bentuk, sifat, karakter, dan lain sebagainya secara subjektif. Kemudian yang ketiga, teks laporan hasil observasi lebih berfokus pada pengklasifikasian pada suatu hal yang sedang dibahas dalam teks, sedangkan teks deskripsi lebih berfokus pada penggambaran ciri objek. Yang terakhir, teks laporan hasil observasi memiliki hubungan struktur berjenjang antara suatu hal dengan klasifikasinya yang sedang dibahas dalam teks, sedangkan teks deskripsi dalam teks deskripsi antara keseluruhan dan bagian-bagian pada strukturnya saling berkaitan satu sama lainnya. Demikian materi kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.